Hai semuanya, selamat datang lagi di video pembelajaran jarak jauh bersama dengan Mr. Alan. Hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menyimpulkan sebuah teks laporan. Dan ini menyimpulkannya dari ide pokok dan kalimat utama. Ini akan kita pelajaran pada hari ini. Nah, ada yang tahu apa itu teks laporan? Nah, untuk kalian bisa mengetahui apa itu teks laporan, pertama-tama coba ambil buku tematik kalian, bagian 6A. Silakan buka halaman 2 dari buku tematik 6A. Baca bagian Ayo Membaca. Mr. Alan beri waktu untuk membaca kurang lebih 1 menit. Ya, selamat membaca. Sudah selesai membacanya? Di bagian Ayo Membaca halaman 2 di 6A. Nah, dari yang sudah kalian baca tadi, bisa diketahui pengertian dari laporan. Apa itu laporan? Jadi, laporan itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan dan dibuat berdasarkan fakta. Jadi, laporan itu bukan sekedar teks cerita, berbeda dengan cerita ya. Kalau cerita itu bisa imajinatif, bisa karangan kita sendiri, tetapi laporan berbeda. Laporan tidak bisa berdasarkan pengalaman kita, atau berdasarkan imajinasi, atau kita mengarang-arang. Tidak. Yang namanya sebuah teks laporan itu adalah yang dibuatnya berdasarkan penelitian atau pengamatan dan berdasarkan fakta, bukan sesuatu yang bohong atau hoax. Itu yang dimaksud dengan laporan. Nah, isi dari laporan itu apa? Dongeng atau apa? Isi laporan itu adalah informasi waktu, tempat, dan proses dari sebuah kejadian atau objek yang diamati. Misalkan, laporan tentang praktikum biologi. Nah, itu harus ada informasi waktunya, kapan praktikumnya dilakukan, tempatnya di mana, terus apa yang dipraktekkan prosesnya. Itu adalah isi dari laporan. Ya, berbeda dengan isi cerita atau apa. Isi laporan itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, proses memahami laporan yang sebutnya juga sama dengan proses memahami teks yang lainnya itu ada beberapa langkah. Pertama, untuk bisa memahami sebuah laporan, kalian harus mencari dulu ide pokok dari laporan itu per paragraf apa. Tetapi, untuk bisa mendapatkan ide pokok sebuah paragraf, yang kalian butuhkan adalah mencari dulu juga kalimat utama dari paragraf tersebut. Jadi kalau sudah ketemu kalimat utama, maka dapat ide pokok dan bisa memahami laporan. Pertanyaan berikutnya, apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah inti permasalahan yang dibahas dalam satu paragraf. Itu yang dimaksud dengan ide pokok. Jadi, paragraf itu mempermasalahkan, membahas tentang apa, intinya apa dari paragraf itu disebut sebagai ide pokok. Makanya disebut ini kan inti masalah. Untuk ide pokok itu sebetulnya istilahnya sama dengan gagasan utama dan sama dengan pikiran utama. Beberapa ada yang mengistilahkan ide pokok itu sebagai gagasan utama, ada yang juga bilang itu adalah pikiran utama. Sama, sebetulnya itu semua adalah
ide pokok yang maknanya adalah inti masalah sebuah paragraf. Bagaimana kemudian sekarang mencari ide pokok? Bagaimana sih caranya kita bisa mencari inti masalah dalam sebuah paragraf? Caranya sebetulnya nggak sulit. Yang pasti kata kuncinya, ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, jadi gitu ya. Gimana nih cara mencari ide pokok? Intinya ide pokok itu ada di kalimat utama. Lalu, di mana letak kalimat utama? Nah, ini. Letak kalimat utama dalam sebuah paragraf itu ada dua jenis. Ada sebuah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Ada juga sebuah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Gimana tentang maksudnya awal dan akhir paragraf? Nah, yang jadi kata kunci kedua, sebuah kalimat utama itu bentuknya satu kalimat utuh dari awal sampai titik. Satu kalimat utuh itu disebut kalimat utama, bukan penggalan-penggalan dari kalimat, tapi satu kalimat utuh itu namanya kalimat utama. Tergantung kalimatnya itu di mana. Kalau yang kalimat utamanya di awal itu tadi di awal ya, atau di akhir. Nah, ciri sebuah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf itu adalah begini, untuk bisa mencarinya, untuk bisa menentukan apakah paragraf ini kalimat utamanya di awal, kalian harus memperhatikan kalimat kedua dari sebuah paragraf. Kalau ada paragraf ada 5 kalimat, perhatikan kalimat kedua dari paragraf itu. Cirinya bahwa itu kalimat utamanya di awal adalah di kalimat keduanya ada pengulangan kata dari kalimat pertama. Jadi dari sekian kata-kata yang ada di kalimat kedua, itu ada kata yang sama dengan kata di kalimat pertama. Berarti kalau ada kata yang sama, berarti paragraf itu kalimat utamanya ada di awal. Kemudian ciri yang kedua, ada kata rujukan di kalimat kedua. Jadi ini semua di kalimat kedua ya. Ada kata rujukan di kalimat kedua di paragraf tersebut. Apa itu kata rujukan? Kata ini, kata itu, dan kata tersebut. Jadi kalau ada kata ini atau itu ada tersebut di kalimat kedua, berarti sudah dipastikan kalimat utamanya di awal paragraf. Yang ketiga, ada kata ganti orang. Yaitu apa itu kata ganti orang? Dia, mereka, atau nya. Jika di kalimat kedua itu ada kata-kata dia atau mereka atau nya, berarti itu adalah kalimatnya di awal paragraf. Ingat ya, ini semua yang harus diperhatikan di kalimat kedua di paragraf. Nah, bagaimana dengan ciri paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf? Cirinya yang harus diperhatikan adalah, kalau tadi yang diperhatikan setelah memperhatikan kalimat kedua, coba lihat, perhatikan kalimat terakhir di paragraf. Kalimat terakhir di paragraf. Perhatikan di kalimat akhirnya di awal kalimatnya. Apakah ada kata ini? Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi. Nah, jika di awal kata di kalimat akhir, jadi di kalimat, perhatikan kalimat terakhir dari sebuah paragraf, perhatikan setelah sudah dapat kalimat akhirnya, lihat di kata pertamanya. Ada nggak ini kata-kata oleh karena itu, atau oleh sebab itu, atau dengan demikian, atau kata jadi? Jika ada kata-kata ini, berarti kalimat utama paragraf itu ada di akhir. Dan bahkan, maaf ya, ada jadi bahkan. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 ini, berarti ini di akhir. Itu cirinya. Perhatikan kalimat akhir, apakah ada kata-kata ini, yang merah ini, di awal kalimatnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Bagaimana tadi kan, ciri kalimat utama ada di awal adalah ada pengulangan kata di kalimat kedua. Ingat, perhatikan, fokus ke kalimat kedua. Ini ada sebuah paragraf. Coba kita lihat,
di paragraf ini ada berapa kalimat? Ada kalimat 1. Ya, kalimat 1 adalah dari olahraga pagi adalah pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan. Itu adalah kalimat pertama. Lalu ini adalah kalimat kedua. Kemudian yang ini adalah kalimat ketiga. Ada 3 kalimat dalam paragraf ini. Ingat, perhatikan kalimat kedua. Mana kalimat kedua? Yaitu bentuk olahraga ada bermacam-macam. Itu adalah kalimat kedua. Fokus ke kalimat kedua, apakah ada kata yang sama dengan di kalimat pertama? Apakah ada pengulangan kata? Kita cek. Ada nggak kata-kata yang sama di kalimat kedua dengan kalimat 1? Oh, ternyata ada. Kata apa? Ternyata kata olahraga di kalimat kedua ada di kalimat 1. Nah, ini yang dimaksud pengulangan kata. Kata olahraga di kalimat pertama diulang di kalimat kedua. Berarti di paragraf ini kalimat utamanya adalah nah, yaitu kalimat pertama di awal paragraf. Berarti kalimat utamanya, ingat kalimat utama itu adalah kalimat utuh dari awal sampai akhir titik. Jadi kalimat utama di paragraf ini adalah olahraga pagi adalah pola hidup sehat yang sebaiknya dilakukan. Ini. Sekarang coba contoh yang kedua, pengulangan kata. Ada sebuah paragraf, mungkin jutaan. Coba kita hitung, ada berapa kalimat? Ada satu kalimat, dan ini kalimat kedua, dan ini adalah kalimat ketiga. Dan ini adalah kalimat keempat. Ada 4 kalimat. Kalimat utama, cirinya, ingat kalimat utama itu bisa di awal atau di akhir. Kalau di awal berarti kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, kalimat ke-1. Kalau kalimat utama di akhir paragraf berarti kalimat utamanya di kalimat yang keempat. Nah, untuk mengeceknya tadi, perhatikan kalimat kedua. Ini. Di tepi pantai Ancol ditemukan banyak ikan mati terdampar. Ada nggak pengulangan kata? Yang di kalimat kedua ini sama dengan kalimat di pertama. Oh, ternyata ada. Kata apa? Kata pantai Ancol. Ternyata di kalimat kedua ini ada kata-kata yang sama dengan kalimat pertama. Nah, pantai Ancol. Berarti kalimat atau berarti paragraf ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat ke-1. Berarti itu di awal paragraf. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Sebuah paragraf. Dimas melihat pisang sangat banyak di bawah pohon. Kita cek, ada berapa kalimat coba di paragraf ini? Ini adalah kalimat pertama. Dimas melihat pisang sangat banyak di bawah pohon. Kalimat kedua, dia pun makan dengan lahap pisang-pisang itu. Kalimat ketiga, kemudian datang Andre meminta pisang ke Dimas. Kalimat keempat, namun Dimas tidak memberikan. Kalimat kelima, Dimas makan semua pisang itu. Kalimat keenam, akhirnya Dimas pun sakit perut karena terlalu kenyang. Ya, ada 6 kalimat di paragraf ini. Perhatikan kalimat kedua. Ternyata di samping ini ada pengulangan kata, yaitu kata pisang. Tetapi juga ingat ciri yang kedua, di kalimat keduanya ada kata ganti orang. Kata ganti orang, dia, mereka, atau nya. Ternyata di sini, di kalimat kedua ada penggunaan kata ganti orang dia. Ya, kata ganti orang dia yang ini mewakili Dimas. Jadi karena ada kata ganti orang atau kata dia di kalimat kedua, berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf atau ada di kalimat pertama. Ini dia kalimat utamanya. Dimas melihat pisang sangat banyak di bawah pohon.
Next, contoh berikutnya. Kalimat pertama. Ada berapa kalimat kita hitung bersama-sama ya. Ada kalimat pertama, di sebuah hutan hiduplah dua hewan yang bersahabat karib. Kalimat kedua, mereka adalah kancil dan kerbau. Kalimat ketiga, keduanya selalu hidup rukun dan damai. Kalimat keempat, hutan tersebut dipimpin oleh seekor singa yang bijaksana. Kalimat kelima, singa kagum dengan persahabatan kerbau dan kancil. Kalimat keenam, persahabatan itu memberikan teladan kepada seluruh hewan. Kita cek, apakah ada kata ganti orang di kalimat kedua? Dia, merekanya. Oh, ternyata ada kata ganti orang. Mereka di kalimat kedua. Berarti paragraf ini kalimat utamanya ada di kalimat ke-1. Ini kalimat utamanya. Nah, ini ada contoh kalimat yang contoh paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf. Coba kita lihat. Di sini ada berapa kalimat? Kalimat pertama, siswa mesti rajin membaca buku. Kalimat kedua, maaf ini di sini harus ini ya. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Ini salah ini. Maaf, Mr. salah. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Keempat, dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Kelima, jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Ingat tadi, ciri sebuah paragraf kalimat utamanya di akhir, jika di kalimat terakhirnya diawali dengan kata-kata oleh karena itu, oleh sebab itu, bahkan, atau jadi. Nah, ini ada kata jadi nih di kalimat akhirnya. Karena ada kata jadi di kalimat akhir paragraf, di kalimat terakhir paragraf ini ada kata jadi, maka otomatis paragraf ini memiliki kalimat utama di kalimat yang terakhir. Jadi kalimat utamanya, jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Gampang kan? Itu aja penjelasan dari Mr. Alan. Berikutnya, kalian akan mengerjakan soal-soal latihan. Soal-soalan latihan itu Mr. Alan share soalnya di bagian keterampilan di kuintal. Silakan cek kuintalnya, buka bagian keterampilan bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia, di-download, dikerjakan, kalau sudah selesai nanti di-upload lagi di kuintal. Terima kasih. Penjelasan lebih lanjut tentang ide pokok akan kita pelajari di video berikutnya. Hari ini kita belajar tentang kalimat utama dan latihan dulu mencari kalimat utama. Kalau kalian sudah lancar mencari kalimat utama, di video pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari kalau sudah dapat kalimat utama, bagaimana cara mencari ide pokoknya. Oke, gitu aja. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya bersama dengan Mr. Alan. Dah.